Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you are in good condition. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar di PJJ semester 2. Tidak terasa ya teman-teman, setelah berlibur panjang, sekarang kita melakukan lagi kewajiban kita untuk belajar bersama seperti biasa. Today, we will study about PPKN. Let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di awal video tadi, kita sudah mendengarkan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Artinya, Indonesia ini kaya akan keberagaman. Keberagaman yang terdapat di negara kita, khususnya Indonesia, bisa kita lihat dari keberagaman suku, budaya, makanan, ataupun pakaian daerah. Dan masih banyak lagi keberagaman lainnya. Di sini mungkin teman-teman kelas 3 ada yang berasal dari berbagai daerah. Tapi dengan perbedaan tersebut, kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini tentang sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, makanan, dan pakaian daerah. Biar lebih semangat lagi belajarnya hari ini, masih ingat dengan tepuk semangat kita? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke teman-teman,
Sebelum kita masuk materinya lebih dalam lagi, Miss akan memberikan sebuah video tentang perbedaan tidak menjadi masalah bagi kita yang berteman dengan teman yang berbeda dari berbagai daerah. Kira-kira sikap apa yang bisa kita lihat dari video berikut ini? Selamat menyaksikan. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini. Christina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Chris. Pinta ibunya Christina. Nabila, Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyalami tangan ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka, ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima
terima kasih atas makanan yang kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Setelah menyaksikan video tadi, kita bisa melihat bahwa dengan perbedaan agama, suku, daerah, dan sebagainya, tidak membuat kita menjauhi teman kita. Terbukti tadi, Nabila bisa berteman, bisa bermain dengan teman-teman yang meskipun berbeda agama. Oke teman-teman, sekarang Miss mau minta dari teman-teman berikan contoh sikap persatuan dan kesatuan apa yang bisa kita tunjukkan saat kita berada dalam keberagaman suku. Oke, ada yang menyebut tadi saling menghormati, saling menghargai. Ada lagi? Boleh, good. Ada yang menjawab bermain bersama teman yang berbeda suku. Boleh satu lagi yang punya contoh? Oke. Menghormati atau menghargai budaya orang lain. Good. Ternyata teman-teman bisa memberikan contoh beberapa sikap persatuan dan kesatuan walaupun kita berbeda sukunya. Dan teman-teman bisa mencari lagi banyak contoh yang bisa teman-teman dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Miss Hilma berasal dari Palembang. Makanan khas daerah Palembang yang terkenal itu apa ya? Oke, betul. Ada yang jawab di sana. Pempek, Miss. Betul sekali. Pempek adalah salah satu makanan daerah dari Palembang. Kebetulan memang Miss Hilma dari Palembang. Tapi bukan pempek saja yang Miss Hilma makan. Miss Hilma juga suka makan makanan dari daerah lain. Seperti contohnya
ada gudeg, ada rendang, ada kerak telur. Nah, itu adalah makanan-makanan daerah yang beragam, yang pasti teman-teman bisa cicipi dan bisa teman-teman santap dengan baik. Baik teman-teman, jika ada keberagaman dalam makanan, artinya kita bisa menunjukkan sikap persatuan kita saat melihat keberagaman makanan tersebut. Contohnya tadi, sikap apa yang sudah Miss Hilma tunjukkan ketika Miss Hilma mau makan makanan daerah lain? Yang pertama, ya, mencicipi makanan daerah lain. Itu merupakan contoh sikap persatuan. Lalu, sikap apa lagi yang bisa kita tunjukkan? Ya, mencoba membuat makanan dari daerah lain. Bisa saja teman-teman praktik di rumah bersama mama membuat salah satu makanan daerah lain yang nantinya bisa disantap bersama-sama. Lalu ada lagi sikap persatuan dalam keberagaman makanan. Ya, berani mempromosikan makanan-makanan daerah kepada orang lain atau orang yang berasal dari daerah yang berbeda. Dengan 3 sikap persatuan tadi, otomatis makanan daerah akan membudaya ke daerah-daerah yang mungkin teman-teman belum pernah mencicipi sebelumnya. Terakhir adalah keberagaman pakaian daerah. Pakaian daerah yang beragam bisa dipakai oleh setiap warga negara Indonesia. Biasanya setiap tanggal 17 Agustus, anak-anak biasa mengikuti lomba menggunakan pakaian daerah. Itu merupakan salah satu contoh sikap persatuan dan kesatuan. Kemudian bisa juga dengan kita mempelajari pakaian daerah untuk mengetahui nama pakaian daerah dan asal dari mana pakaian tersebut. Nah, sudah ada beberapa contoh sikap persatuannya. Kemudian, mengadakan kegiatan tentang pakaian daerah atau biasanya kita sebut pameran. Itu juga merupakan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman pakaian. Banyak teman-teman bisa cari lagi contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman pakaian daerah. Itulah dia beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, makanan, dan pakaian daerah atau biasa kita sebut pakaian adat. Ternyata dengan banyaknya keberagaman, dengan banyaknya perbedaan, kita tetap bisa bersatu dalam hal kebaikan. Banyak kegiatan aktivitas yang bisa kita lakukan meskipun kita berbeda suku, agama, adat, budaya, dan sebagainya. Baik teman-teman, bagaimana dengan materi PPKN hari ini? Mudah-mudahan semuanya bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman pahami dengan baik. Intinya satu, perbedaan tidak membuat kita menjauh, tidak membuat kita bermusuhan, tapi dengan adanya perbedaan, kita bisa hidup lebih rukun, lebih damai, dan cinta Indonesia. Kegiatan teman-teman setelah ini adalah mengerjakan worksheet 1 PPKN yang berjudul Sikap Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman Suku, Makanan, dan Pakaian. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Untuk menuliskan beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan, bisa teman-teman simak kembali video pembelajaran PPKN tadi. Atau bisa juga teman-teman memberikan jawabannya dari pendapat atau pemikiran sendiri bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Okay, students, finish for today and see you again next week.
Before we end our lesson, let's recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.